Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sebelum Masjid Manurul ini, alhamdulillah kita masih diberi karunia kesehatan, Islam dan iman. Dan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita perihal ayat-ayat semesta, dan kita akan membahas momen yang akan datang. Kira-kira 6 hari lagi akan datang. Jadi ini gambarnya adalah gambar masjid, ya, entah masjid di mana ini. Nah, beberapa masjid di kita itu ketika membangun dulu tidak mempertimbangkan arah kiblat dengan presisi, begitu ya. Jadi diambil arah barat. Nah, maka kita mempunyai momen untuk melakukan koreksi, ya, arah sholat kita. Jadi judul ngaji pagi ini adalah koreksi arah kiblah, ya, arah kiblat kita. Itu sebenarnya koreksi ini bisa dilakukan setiap hari sepanjang tidak hujan, sepanjang ada cahaya matahari, dan kemudian kita tidak tertutup oleh pepohonan atau gedung di tempat terbuka, begitu. Tapi itu melakukan perhitungan dan pengukuran yang sedikit lebih rumit, ya. Sedangkan yang akan datang ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, ya. Nah, basisnya adalah gerakan matahari. Ketika matahari itu di tempat terbit di tempat yang mendekati lintang dari kota Mekah, tepatnya lintang Ka'bah, ya. Nah, kita berangkat dari Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, ya. Jadi dari gambar ini kita lihat, ini gambar atau video matahari terbit, ya. Nah, ini masyrik, tempat terbit atau waktu terbit, waktu muncul matahari, kemudian naik terus, ya. Nah, jadi di sini disebutkan Tuhan banyak langit dan bumi serta di antara keduanya, dan juga Tuhan atau pemelihara masyarik, itu banyak tempat terbit, ya. Nah, ini ya, jadi kita lihat ayat 4-nya, inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Jadi masyariq itu adalah jamak taksir dari al-masyriq. Al-masyriq, ya, itu berasal dari kata syaraka yasruku syarqan wa syuruqan. Nah, itu artinya terbit, muncul, ya, syaraka itu. Nah, kemudian ini jadi dalam bahasa Arab itu kata kerja bisa mengalami beberapa perubahan sehingga kemudian menjadi isim, ya. Nah, asal katanya adalah syaraka yasruku syarqan
ya, syurukan, syarkon dan syurukon ini sudah merupakan isim, ya. Syaraka yasruku, syaraka itu fi'il madi telah terbit, yasruku itu fi'il mudhari, itu berarti sedang atau akan terbit, ya. Jadi ini salah satu kelebihan bahasa Arab gitu, ya. Seperti halnya bahasa Inggris itu kata kerjanya mengalami perubahan bentuk, ya, dari lampau kemudian present tense sekarang atau yang akan datang begitu, ya. Nah, kemudian dari kata kerja itu bisa mengalami perubahan, ya, itu tasrif, fa'ala yaf'ulu fa'lan, ya. Kemudian wa fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, ya. Ini pola perubahan kata kerja menjadi isim, ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'lan itu kalau fa'ala itu melakukan atau mengerjakan, maka fa'lan itu pekerjaan, fa'ilun itu yang mengerjakan, maf'ulun itu yang dikerjakan. Jadi khalaqa yahluku khalqan, khalqun itu adalah menciptakan, telah menciptakan, sedang menciptakan. Khalqan, khalqun itu adalah ciptaan. Kemudian mahlukun itu yang diciptakan, ya. Nah, itu berasal dari kata khalaqa. Nah, maka syaraqa yasruku itu menjadi masyrikun, ya. Itu menjadi tempat terbit atau waktu terbit, begitu. Ya, jadi ada pola perubahan kata kerja menjadi isim, ya. Itu ada kaidahnya yang sudah tertentu, ya, dan karena itu kita bisa tahu arti dari kata itu dengan mengetahui akar katanya dan juga pola perubahannya, ya. Itu nasara yansuru, nasara itu menolong, yansuru sedang menolong. Kemudian nasirun, ya, itu yang menolong. Jadi kalau ada orang namanya nasir itu artinya suka menolong. Jadi bertemanlah dengan nasir karena kita akan sering ditolong. Itu. Tapi kemudian ada juga nama mansurun, itu yang ditolong. Mansur itu yang ditolong, ya. Nah, ini perubahan kata kerja, ya. Itu. Kalau nasrun itu pertolongan, ya. Nasrum minallah itu pertolongan dari Allah. Itu masdarnya, ya. Hamdun itu juga begitu, dari hamdan itu artinya pujian, ya. Nah, ini kata-kata yang populer yang merupakan kata benda bentukan dari kata kerja, ya. Nah, itu. Nah, kemudian masyrikun, ya, itu adalah tipe kata kerja, ya. Masyrik itu tunggal, ya. Jadi satu tempat terbit, satu waktu terbit, itu artinya. Nah, ini seperti halnya di dalam bahasa Inggris itu bisa bagaimana bentuk jamaknya. Itu. Kalau dalam bahasa Arab selain bentuk jamaknya ada bentuk duanya, karena jamaknya itu 3 ke atas. Kalau dalam bahasa Inggris 2 ke atas, ya. Nah, ternyata masyrik itu masuk kategori jamak yang enggak beraturan, ya. Kalau beraturan ada rumusnya, tapi kalau enggak beraturan itu sepenuhnya kita harus melihat kamus, ya. Masyrikun banyak
masyrik itu tempat terbit atau waktu terbit. Jadi ini masuk kategori jamak yang enggak beraturan, jamak taksir, jamak yang pecah, ya, pecah. Jadi kalau dua gelas yang bentuknya sama jatuh dari ketinggian sama, itu akan pecah, berantakan, tidak dengan pola yang sama. Jadi nggak ada polanya, begitu. Nah, maka satu-satunya cara kita harus melihat kamus untuk tahu bentuk jamaknya. Nah, di kamus masyrikun itu jamaknya adalah masyarik, ya, masyarik itu. Jadi banyak tempat terbit. Tempat terbit matahari itu selalu di timur, makanya masyrik itu disebut juga timur. Gitu. Lawannya adalah maghrib, itu tempat terbenam. Tempat terbenam matahari atau objek langit itu pasti di barat. Nah, makanya negeri Maghribi itu adalah negeri di barat, di Afrika bagian barat, ya, itu Maghribi. Nah itu, ya. Nah, jadi ini tadi, ya. Nah, itu bisa sebagai isim makan, tempat terbit, ya, kemudian isim zaman, waktu terbit. Itu. Jadi Rabbul Masyarik itu berarti Tuhan atau pemelihara banyak tempat terbit, ya. Nah, itu dari sisi bahasa. Ya, demikian juga dengan gharaba yaghrubu guruban, itu terbenam, ya. Maghribun itu kalau isim makan berarti tempat terbenam, itu di barat. Nah, kalau maghribun itu isim zaman, keterangan waktu, ya, itu berarti waktu matahari terbenam, ya. Terbenam, yang disebut terbenam itu adalah ketika piringan atas matahari itu menyentuh kaki langit atau permukaan air laut di barat, ya. Sebelum itu belum maghrib, ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika petang itu sebenarnya idealnya menandai ketika piringan atas matahari itu turun dan kemudian menyentuh ufuk atau kaki langit. Nah, itulah kemudian kita azan Allahu Akbar, ya. Nah, itu jadi itu maghrib. Maghrib berarti banyak tempat terbenam loh. Nah, itu kan pertanyaannya, kok banyak tempat terbenam dan juga kok banyak tempat terbit. Nah, ini, ya. Nah, ini videonya, ya. Itu. Nah, ternyata memang, ya, ini kalau kita mau mencermati kalau kita, karena kita tidak di, ya, sebenarnya kita bisa, ya, datang ke Kenjeran sana kalau mau tiap pagi, ya, kemudian menunggu saat matahari terbit, begitu, kemudian kita catat, ya, misalkan pagi ini kita lihat di Kenjeran tuh ke timur, ya, di tempat apa itu, jembatan yang baru yang air mancur itu kita lihat. Lalu keesokan harinya kita lihat lagi, keesokan harinya kita lihat lagi, maka kita akan bisa melihat bahwa ternyata tempat matahari terbit itu selalu bergeser, selalu bergeser, begitu. Nah, ini kalau kita mau melihat itu katakanlah sehari, kemudian kita selingi, ya, kemudian 2 hari berikutnya itu, kemudian 2 hari berikutnya lagi, maka kita lihat bentuk tempat terbit itu ternyata bergeser. Demikian juga dengan tempat terbenamnya. Nah, tapi tempat terbenarnya itu, ya, itu terhubung dengan tempat terbitnya di hari yang sama. Nah, kemudian di hari berikutnya tempat terbitnya bergeser, maka tempat terbenamnya juga ikut bergeser. Itu, ya, Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Nah, itu.
Nah, ini tempat terbenam maghrib. Nah, ketika piringan atasnya itu hilang, ya, lenyap, nah itu yang disebut dengan maghrib, ya. Tapi acuannya adalah ufuk, begitu. Oke. Nah, ini. Jadi kalau masih kelihatan itu belum maghrib. Tek. Nah, itu awal maghrib, ya. Nah, ini. Ya, nah ini maghribnya itu. Nah, sebenarnya matahari terbenam, ya, ini adalah penglihatan kita, ya. Tapi itu sebenarnya efek dari rotasi bumi, ya, rotasi bumi itu. Jadi fenomena ini berasal dari rotasi bumi, ya. Nah, jadi kalau kita lukiskan itu akan seperti ini. Nah, jadi bumi berotasi. Jadi kalau misalkan orang ini duduk seperti halnya kita duduk, ya, duduk sekarang ini itu dengan posisi kita seperti ini, misalkan kita mau bertahan 24 jam, maka kalau digambarkan itu akan seperti orang dalam gambar ini, ya, itu akan muter. Nah, ini, ya, jadi ini kita gambarkan bagian merah itu kutub selatannya, ini mataharinya, ya. Nah, maka matahari mengirimkan cahaya, ya, ke bumi kita, begitu. Nah, maka kemudian bumi kita akan mendapatkan cahaya matahari separuhnya, dan itu berarti di tempat itu siang. Sedangkan di belakangnya yang di sebelah kanan itu, ya, itu posisi tidak mendapatkan cahaya matahari, itu merah. Malam maksudnya, ya, maaf. Nah, ini siang, ini malam. Nah, di ujung sini ini midnight. Jadi kalau kita sedang berada di sini itu berarti jam 24, jam 12 malam. Nah, kalau kita di ujung ya. Nah, di ujung sini ini tengah hari, zuhur. Ya, zuhur, bayangan kita terpendek. Itu. Nah, hari Ahad depan bayangan orang di Mekah itu enggak ada. Ya, ini akan kita kita lihat lebih spesifik pada ngaji ini. Nah, ini masyrik. Karena di waktu inilah kita akan melihat bahwa matahari itu akan kelihatan. Matahari akan kelihatan tuh menurut kita mataharinya muncul. Ya, mataharinya terbit, makanya ini masyrik. Ya. Nah, sedangkan di posisi ini ya, di posisi yang bawah ini, nah ini maghrib. Ya, maghrib. Matahari itu segera tidak kelihatan, ya, segera tidak kelihatan. Nah, menurut penglihatan kita mataharinya yang terbenam, ya, mataharinya yang terbenam, begitu. Nah, jadi itu kejadian alamnya, ya. Nah, Rabbul Masyriqi wal Maghribi, masyrik dan maghrib disambung, jadi tempat terbit, tempat terbenam. Nah, ini akan memberi arah timur barat, ya, arah timur barat, begitu, ya. Nah, kemudian juga Rabbul Masyriqo ini wa Rabbul Maghribain, ya. Nah, kita akan bahas fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun, ya. Jadi aku bersumpah atas nama atau demi Tuhan, ya, yang memelihara banyak tempat terbit dan banyak tempat terbenam. Oke. Nah, ini gambar atau video matahari terbenam, ya. Nah, ini ketika masih di atas, gitu ya. Nah, ini kemudian terbenam di sini, ya. Nah, kalau kita perhatikan sekali lagi, tempat terbitnya itu bergeser, ya, periodik dalam waktu 6 bulan. Di 23,5 lintang selatan pada tanggal 21, ya, atau hingga 23 Desember, begitu. Nah, kemudian ke utara,
ya. 21 Maret itu di ekuator. Nah, kemudian ke utara lagi hingga puncaknya 23,5 lintang utara itu 21 Juni. Ya. 21 Juni. Jadi posisi kota yang berada di antara 23,5 lintang selatan hingga 23,5 lintang utara itu akan mengalami situasi ketika matahari itu berada di atasnya itu 2 kali dalam 1 tahun, ya, baik yang di lintang selatan maupun lintang utara. Nah, jadi yang di daerah terang ini, ya, jadi wilayah yang ada di daerah terang ini, ya, itu akan mengalami matahari tepat di atasnya itu 2 kali, ya. Jadi misalkan Surabaya itu nanti 23 September matahari akan di ekuator. Nah, kemudian matahari akan ke selatan, ya, akan ke selatan. Maka pada bulan Oktober begitu, ya, bulan-bulan Oktober itu matahari akan di atas Surabaya, ya, ketika matahari itu sedang menuju selatan. Kemudian setelah 23 Desember matahari kembali ke utara. Dan sekali lagi akan lewat Surabaya tepat di atasnya itu pada bulan-bulan Februari. Nah, di bulan itu, di waktu itu kita yang di Surabaya itu tidak mempunyai bayangan di waktu duhur, ya, selalu 2 kali. Tapi untuk daerah-daerah yang ekstrim, daerah Norway, ya, daerah Rusia itu, daerah Australia Selatan begitu, itu enggak mengalami itu, ya, tidak mengalami waktu yang tidak mempunyai bayangan. Nah, itu terjadi karena sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus bidang ekliptika, tapi seperti ini, okay? Kalau sumbu rotasinya itu kita buat vertikal, maka bidang edar bumi mengitari bulan mengitari buminya itu membentuk sudut, ya, membentuk sudut 23,5 derajat. Nah, pada bulan Desember itu posisinya di atas, ya, buminya di atas, mataharinya yang di bawah. Karena di bawah, jadi menurut kita matahari itu di lintang selatan. Pada bulan Juni sebaliknya, yang di sebelah kiri itu buminya, nah, mataharinya di tengah itu kelihatan di atas. Nah, menurut kita itu di lintang utara. Jadi begitu setiap tahun bergeser, ya, bergeser. Nah, itulah yang menurut memberikan penampakan bahwa tempat terbit maupun tempat terbenam matahari itu selalu mengalami pergeseran, ya. Nah, tepatnya itu begini, ya. Nah, itu jadi ini, ya. Nah, sekarang kita tinjau kota Mekah, ya, tempat Al-Haram, tempat Masjidil Haram berada itu. Nah, ternyata kota Mekah itu berada di dalam ini tadi wilayah, ya, antara 23,5 lintang selatan sampai 23,5 lintang utara. Jadi artinya Mekah itu nanti 2 kali mengalami peristiwa ketika matahari itu tepat di atasnya, sehingga pada waktu itu orang di Mekah itu tidak mempunyai bayangan. Objek yang tegak lurus di Mekah itu tidak mempunyai bayangan. Yaitu pada saat itu berarti adalah saat zuhur di kota Mekah, ya. Nah, itu bisa kita ketahui, ya. itu bisa diketahui oleh orang selain di luar kota Mekah, ya. Nah, sekarang kita lihat posisi lokasi Mekah. Jadi lintangnya, ya, ini di angka di sebelah kanan, DMS itu degree, minutes, kemudian second, ya. Jadi derajat, menit, dan detiknya begitu. Nah, ternyata lintang Mekah itu 21 derajat 25 menit
20,9532 detik lintang utara, ya. Kemudian bujurnya yaitu 39 derajat 49 menit 34,3416 detik bujur timur. Jadi berarti ini di daerah GMT plus 3, ya, GMT plus 3. Jadi dari waktu acuan Greenwich itu plus 3, ya. Nah, karena plus 3 berarti duhur di Mekah itu jam 9 di Greenwich, ya. Kalau duhur di kita itu jam 12, nanti dikoreksi begitu, itu berarti jam 5 Greenwich, ya. Itu. Jadi di Mekah itu 4 jam setelah kita. Ya, jadi nggak ada kalau orang kemudian kelihatan di sini, ya, hari Jumat, kemudian Jumat kok nggak kelihatan ke masjid, kemudian ditanya kok mboten Jumatan. Nah, kemudian sampun Jumatan teng Mekah. Belum, ya. Kita Jumatan itu di Mekah itu masih jam 8-an. Kita selesai Jumatan jam 1, di sana masih jam 9. Jadi kalau dibilang sudah Jumatan di Mekah nggak bener gitu, ya. Ini itu loh. Kecuali kalau Jumatannya di Papua Nugini, nah itu sudah lewat, gitu loh. Ya, tapi kalau di Mekah belum. Ya, karena selisihnya 4 jam. Jadi di kita waktu Jumatan gitu, ya, sekitar jam 12 itu, di Mekah itu masih jam 8. Kita selesai Jumatan jam 1, di Mekah masih jam 9. Nah, ya. Ini kita perlu tahu. Nah, kan kita kadang-kadang dengar cerita gitu, ya. Nah, ini. Nah, jadi Mekah ini, Ka'bah ini posisinya di sini. Tuh. Nah, kapan matahari itu di atas Mekah? Nah, ini sekali lagi terjadi pada bulan Mei, bulan ini. Tepatnya tanggal berapa? Nah, ya, jadi nih. Nah, ketika matahari itu di atas Ka'bah, ya, maka bayangan setiap objek pada saat itu, bayangannya itu menuju ke Mekah. Jadi kalau bayangan itu, jadi misalkan kita punya tiang listrik di sini. Nah, bayangannya itu ngelolor ke sana. Nah, jadi kalau bayangan tiang listrik itu kita tarik terus gitu, maka ini akan menuju ke Ka'bah, menuju ke Mekah, begitu. Karena itulah di momen ini kita bisa melakukan cek, ya, arah kiblat masjid kita, musola kita apa bener gitu loh. Dulu kita bangun, ya. Nah, itu poin utamanya di sini. Loh. Ya, jadi gitu. Jadi bayangan setiap benda itu, ya, itu menuju Mekah, menuju Ka'bah, ya. Nah, kita lihat itu Mekah di sini, ya. Itu bujur. Nah, ini bujurnya. Ini untuk mengetahui waktu duhurnya, ya. Waktu duhurnya di Mekah. Itu bujurnya itu, ya. Nah, Indonesia berada di sini. Nah, ini WIB 105, ya. Kalau kita kan Surabaya itu di wilayah barat, jadi GMT plus 7. Jadi nanti kita masukkan koreksi. Nah, ini saya ambil data di Winhisab yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yang kemudian menjadi dasar untuk menghitung tinggi bulan ketika tinggi hilal, ya, untuk awal bulan itu. Nah, jadi Ibu Bapak di sini di kiri atas itu, ini 28 Mei, ya, tanggalnya 28 Mei 2023 ini. Nah, di ini, ya, kita lihat deklinasi, ya, itu 21, 25, ya, 26. Jadi ini dekat dengan lintang Ka'bah, ya, itu. Nah, ini kita harus lihatnya jam 9, karena jam 9 itu, ya, matahari itu di Mekahnya itu jam 12 waktu duhur, ya. Ini ada waktu koreksi itu. Jadi
terjadi pada 28 Mei yang pertama. Ini ketika matahari sedang menuju utara. Sampai puncaknya nanti 23 Juni lalu balik lagi. Lalu lewat Mekah lagi, ya. Lewat Mekah lagi. Nah, yang kedua ini tanggal 16 Juli. Ya. 16 Juli ini ya, lewat ini. Nah, ini. Nah, dari data ini kemudian kita bisa hitung. Ya, kita bisa hitung ini tadi. Ya. Nah, jadi datanya ini ya. Nih. Nah, dari data ini kemudian kita hitung ya. Kapan kita bisa melakukan koreksi arah kiblat dari data-data ini. Nah, formulanya ini ya. 12 tadi data tadi ya, lambda ini wilayah ya. Jadi wilayah itu maksudnya kita Indonesia Barat, M-nya itu Mekah ya. Jadi 105 dikurangi 39 tadi. Maka kita ini ya dari data ini kemudian kita hitung ini dari data-data yang kita punya tadi, maka nanti tanggal 28 Mei itu hari Jumat, hari Ahad, ya. Nah, hari Ahad jam 4:18 menit, ya. Ini adalah waktu kita untuk ngoreksi arah kiblat, ya, dimanapun kota di kita yang berada di Indonesia Barat. Ini koreksinya. Jadi bagian ini monggo dicatat ya, itu barangkali nanti ya kita ditanya oleh saudara kita di kampung kita ya apa iki Pak, arah musola iki bener apa durung ya, untuk memastikannya nanti hari Ahad jam 4:17.55 bulatkan aja ya, jam 4:12 menit ya bolehlah kurang atau plus minus 2 menit begitu ya, itu ya. Jadi bayangan benda, jadi paling gampang ya kita kasih ini tadi ya, ini paling gampang pakai ini ya, ini ya. Jadi cari tempat yang tidak apa namanya, tidak angin begitu ya, anginnya tidak kencang gitu. Ini udah jelas vertikal kalau begini. Ya, ini pasti vertikal. Kalau pakai tongkat dari tanah ya masih harus dipastikan. Ya, harus dipastikan, tapi kalau ini pasti vertikal. Cuma pastikan tidak goyang karena angin kenceng begitu nggih. Nah, itu nanti terjadi hari Ahad. Jadi dari data ini ya. Nah, kemudian dari formula, jadi dari data ini dan formulanya ini, maka yang pertama nanti ya 28 Mei hari Ahad itu terjadi jam 4:18 menit ya, kita bisa cek itu. Nah, kalau sudah ya maka kemudian jadi digaris bayangan itu, benda itu, lalu kemana, tarik ya ke arah masjidnya. Tentu kan buatnya kan nggak mungkin dalam masjid, nggak kena cahaya nanti di luar masjid. Nah, tapi kemudian dari luar itu kita tarik terus ya, arah kiblatnya itu pakai tali lah gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau nggak sempat itu ya, tapi insya Allah kan nggak hujan belum, nggak musim hujan. Nah, yang kedua itu bulan Juli tadi tanggal 16 16 Juli. Nah, dari data ini kalau tadi jam 4:18 nah sekarang dari data ini kita dapatkan jam 4:26 menit pada 16 Juli 2023. Jadi monggo ini nanti disebarkan ya, supaya saudara-saudara kita dimanapun di Indonesia Barat, di Madura kek ya, di Nusa Barong, di Bawean,
di Nusa Kambangan, pokoknya masih di kawasan Indonesia Barat, itu silakan ini ya, cari tiang listrik misalkan gitu ya, yang masih tegak, bukan udah miring, lalu pada jam ini digaris ya bayangannya begitu ya, bayangannya begitu, terus tarik terus ke tempat musola, langgar, surau, masjid ya. Nah, itu adalah arah kiblatnya. Begitu, oke. Jadi ada 2 hari. Pertama Ahad 28, Ahad depan jam 4.18. Kemudian yang kedua 16 Juli jam 4.26 ya. Jadi gini aktivitasnya nggih. Nah, ini gampang. Ya, ini gampang. Tapi ya itu tadi nunggu waktu tertentu ya, kalau yang setiap hari itu pakai rumus-rumus dihitung, cukup rumit ya. Nah, itu sedikit lebih rumit. Nah, jadi ini kalau pakai tongkat-tongkat ini ya, dipastikan ini yang ya, ini yang bisa dilakukan tiap hari kalau begini ya. Nah, tapi di sini ya, ini namanya tongkat istiwa ya. Jadi yang kuning itu adalah water pass untuk memastikan bahwa platnya itu benar-benar datar ya, sehingga kemudian udara di water passnya itu benar-benar di tengah, maka itu menandakan bahwa itu datar begitu ya. Nah, itu tapi tongkatnya sudah kita pastikan bahwa itu tegak lurus permukaan lingkarannya itu. Nah, itu cara kita melakukan. Jadi demikian jamaah Masjid Manarul Ilmi ya, ada fenomena yang akan datang hari Ahad yang akan datang, yaitu ketika matahari tepat di atas kota Ka'bah, dan dengan demikian pada saat itu kita bisa melakukan koreksi arah kiblat dari masjid ya, langgar, surau, tempat kita ya, yang dimanapun itu berada, tinggal menyesuaikan waktunya ya. Jadi mau di Mesir, mau di Rusia ya, mau di Irak, mau di Yaman, ketika matahari itu tepat di atas kota Mekah, maka bayangan semua objek dimanapun, bukan hanya di Indonesia ya, dimanapun di muka bumi, arah bayangannya itu bisa ditarik ke kota Mekah ya. Tinggal waktunya, itu waktu yang sama matahari di atas Ka'bah itu tentu kemudian dikaitkan dengan waktu lokal masing-masing ya. Kalau di Mesir ya berarti belum jam 12, kalau di Eropa juga belum jam 12 ya, masih sekitar jam 10-an atau jam 9-an bahkan gitu kan ya. Tapi di kita sudah jam 4 begitu. Nah, ini ngaji kita ya pada pagi hari ini. Dan yang kedua sekali lagi itu pada bulan Juli tanggal 16 okay. Jam 4:26. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kita bisa membantu saudara kita yang membutuhkan koreksi arah kiblat supaya sholatnya itu lebih mantap ya, lebih yakin, karena benar-benar menghadap ke Ka'bah sudah diikhtiarkan ya. Barangkali selama ini menceng kalau 1 derajat di ekuator itu setara dengan 111 km. Jadi kalau melenceng 1 derajat, melenceng 111 km. Jadi alih-alih menghadap ke Mekah, justru menghadap ke Moskow. Alih-alih menghadap ke Mekah, justru menghadap ke Hawaii. Itu nanti ya. Nah, makanya diikhtiarkan, dan itu ada ilmunya, yaitu Rasdul Qiblah ya. Arahkan ke arah kiblat. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya mari kita tutup dengan doa ya.
agar pengetahuan kita ini ya menambah pengetahuan, menambah keimanan ya, dan juga kemanfaatan kita, karena kemudian kita bisa membantu saudara-saudara kita, khususnya untuk mengoreksi arah kiblatnya. Barangkali ketika membangun itu nggak sempat ya, ngukur-ngukur arahnya, wis pokoknya ngadeg mumpung ono danae, begitu nggih, monggo dikoreksi. Akhirnya mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiru dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.